Salam untuk semuanya. Semoga kita selalu sehat dan berbahagia. Sekarang mari kita membahas salah satu topik dalam statistika bisnis, yaitu ukuran pemusatan. Salah satu ukuran pemusatan dalam statistika adalah rata-rata hitung, atau kalau di level populasi namanya min, di level sampel namanya rata-rata hitung. Mari kita coba membahasnya dalam Microsoft Excel. Kita mulai untuk data yang tidak berkelompok. Nah, ini contoh data yang tidak berkelompok. Nah, misalnya di kolom B kita tulis populasi, variabel acaknya adalah tinggi badan. Untuk populasi, notasinya adalah bisa kita tulis dengan X besar. Kalau sampel adalah X kecil ya. Ini X besar, ini X kecil. Ini salah satu contoh nilai dari variabel acak dalam level populasi. Misalnya di sini contoh ini 15 ya, ukurannya adalah 15. Sementara sampel adalah ukurannya 5. Nah, rumus-rumus atau formula di Excel yang berkaitan dengan hal ini atau ukuran pemusatan. Jadi yang paling sederhana adalah banyaknya data. Jadi banyaknya data bisa kita tulis otomatis adalah, nah ini ya, rumusnya adalah count ya, sama dengan count ini dalam kurung dari sini ya, di ring yang berisi data. Dalam hal ini adalah B5 sampai dengan B19 ya, B5 sampai B19. Nah, ini bisa kita copy langsung ke sini ya. Kita copy ke sini, jadilah di sini jadi rumusnya adalah count D5 sampai D19. Jadi otomatis akan menghitung berapa data yang ada di sini. Nah, kalau kita rubah sini hapus, maka ini akan berkurang, kalau kita tambahkan akan bertambah. Ya, sebagai contoh tadinya 5 ya, misalnya ini kita ambil sampelnya dari suatu angka yang ada di populasi, katakanlah misalnya ini ya. Nah, maka tadinya 5 sekarang menjadi 4 ya. Kita hapus kembali. Nah, demikian juga ini ya, kalau misalnya kita delete, ini salah satu delete, maka ini tadinya 15 menjadi 14 seperti itu. Nah, ini rumus banyaknya data. Sekali lagi ini count ya, rumusnya count. Kemudian jumlah, jumlah menjumlahkan angka dalam satu ring. Nah, ini adalah rumusnya sum ya, sama dengan sum. Nah, sama juga ini dari B5 sampai B19 ya. Jadi cara menulisnya, kalau sudah belajar Excel, data Excel dasar, saya rasa sudah bisa ya semuanya. Nah, bagi yang belum ya, ini menulisnya kita hapus misalnya. Jadi sama dengan sum kurung K. Nah, tinggal kita mulai dari sel awal sampai sel akhir, kemudian kurung tutup, enter. Nah, jadi keluar seperti itu. Nah, ini jadi rumusnya adalah sama dengan sum, ini ringnya ya, ringnya dari B5 sampai B9. Nah, ini bisa di copy ke samping ya, kita tidak usah mengetik ulang. Ini bisa di copy ke sini ya. Nah, misalnya kita hapus ini ya, dari sini contohnya cukup klik kanan, copy, kita taruh ke tujuannya, klik kanan, kemudian kita pilih paste ya. Maka akan ada rumus di sini ya, rumus yang mirip dengan ini, beda ringnya saja. Nah, itu rumus jumlah. Nah, inti dari permasalahan kita sekarang adalah mencari min ya, min dari populasi atau simbolnya mu, dan untuk level sampel atau penaksir dari mu ini adalah rata-rata hitung. Ini simbolnya adalah X bar ya. Nah, itu rumusnya secara teori.
adalah jumlah dibagi dengan banyaknya data. Jadi jumlah angkanya dibagi dengan banyaknya angka. Jadi di sini rumusnya adalah, nah ini ya, B21 ini kan jumlah dibagi dengan banyaknya data. Ya, dengan cara yang sama ini juga rumusnya ya, D21 jumlah dibagi banyaknya data. Nah itu kalau kita menghitung secara apa namanya, dengan menggunakan jumlah dibagi banyaknya data. Nah di Excel menyediakan rumus langsung ya, rumus langsung. Ini rumusnya pakai average ya, jadi cukup average sama dengan average kurung buka, ini drag ya, sama juga ya, drag kurung tutup ya. Nah dengan cara yang sama ini bisa kita copy ke sini, ini hasilnya sini average ya. Jadi ini adalah data yang tidak berkelompok. Rumus mencari min-nya atau rata-rata hitung atau secara umum untuk ukuran pemusatannya adalah dengan bisa rumus jumlah dibagi banyak data. Ini dia. Bisa dengan langsung ya rumus average. Nah, seperti itu. Sekarang bagaimana kalau datanya sudah berkelompok? Kalau datanya sudah berkelompok, mari kita lihat contoh di sheet berikutnya. Nah, di sini ya. Kalau datanya sudah berkelompok, katakanlah ini dalam bentuk distribusi frekuensi yang sudah dibahas di video sebelumnya. Nah, ini ada interval ya, ini bawah, batas bawah, batas atas. Nah ini frekuensi, ini kita ketikkan sendiri ini saja ya, ini ketikkan sendiri, ini ketik sendiri, ini ketik sendiri. Nah di sini kita memerlukan titik tengah ya. Nah titik tengah sama dengan batas bawah ditambah batas atas bagi 2 ya, ini bagi 2 ya. Saya rasa caranya ya sama dengan gitu ya, kurung buka, kita sorot ini, tambah kita sorot ini, kurung tutup bagi 2. Nah ini jika kita copy ke bawah ya, ini misalnya kita hapus ini. Cukup dengan ini diklik, di drag saja ke bawah. Kalau pakai teknik yang cepat ya, drag ke bawah. Nah hasil kopiannya. Kemudian sesuai dengan rumus dari rata-rata hitung atau min dari data yang berkelompok adalah ya sigma ya, sigma fx dibagi dengan n gitu. Nah ini kita cari fx-nya dulu, f kali x ya, ini perkalian antara sel yang mengandung frekuensi dan sel yang mengandung titik tengah ini ya. Teknik menulisnya sama dengan ini ya, kemudian kita copy ke bawah, sama juga ini jumlahnya nih, ini kita sum ya, pakai sum. Tadi sudah dibahas bagaimana cara membuat rumus sum atau menjumlahkan sekelompok angka dalam suatu ring. Dalam hal ini sekelompok angkanya ini ya. Nah ini hasilnya. Nah ini adalah sigma fx nya, ini adalah n nya ya, ukuran datanya atau ukuran populasinya. Kalau kita bicara sampel itu adalah ukuran populasi. Kalau kita bicara kalau kita bicara populasi, ini adalah banyaknya data n besar. Kalau kita bicara sampel, ini biasanya simbolnya n kecil ya, untuk banyaknya data. Nah bagaimana kita mencari rata-rata hitung atau minnya ini ya. Seperti yang kita ketahui rumusnya kan sigma fx dibagi dengan n ya. Ini sigma fx-nya, ini n-nya atau jumlah banyaknya data. Nah, jadi rumusnya adalah sama dengan G ini ya, G10 dibagi dengan E10. Nah ini sudah tertulis ini rumusnya. Kemudian ada rumus yang menyingkat ya, menyingkat dari rumus ini tanpa kita perlu
kolom pembantu fx ini. Ini namanya rumus sum product ya ini. Nah, ini rumus sum product ya. Jadi sum product dari kolom yang dikalikan adalah f kali x ya. Kalau ini kan kita membuat kolom pembantu ya. Nah, ini tanpa kolom pembantu kita langsung aja sum product. Ini kolom yang dikalikan dengan kolom yang dikalikan. Jadi formatnya seperti ini. Ini sudah, kalau kita klik ini sudah ada format dari rumusnya ya. Sum product re1, re2. Nah, malah bisa lebih dari 2 ya. Jadi sum product dalam contoh ini adalah f x ya, kurung tutup. Nah, ini akan menghasilkan angka segini dibagi dengan E10 nya. Nah, ini rumusnya. Hasilnya seperti sama ya. Kalau kita coba bagi yang belum bisa mengetik secara langsung, saya tunjukkan sama dengan sum product ya. Sum itu artinya menjumlahkan, produk artinya mengalihkan. Jadi perpaduan antara mengalihkan dulu dua kolom kemudian dijumlahkan seperti itu ya. Sum product kurung K, nah ini adalah yang dikalikan, drag, kemudian titik koma atau koma boleh, titik koma boleh, koma. Oh ini tidak diterima ya, koma harus pakai koma karena formatnya koma, koma, kemudian bagi, nah ini hasilnya ya. Ya, silakan perhatikan sejenak rumus-rumus yang ada. Jadi sekali lagi saya tunjukkan rumus yang diperlukan sini adalah rumus titik tengah ya, titik tengah, kemudian perkalian antara frekuensi dengan titik tengah, kemudian frekuensi jumlahnya sum, kemudian ini jumlah fx, kemudian kita gunakan untuk mencari rata-rata hitung. Nah, kalau ini dengan bantuan kolom fx, kemudian kita secara langsung bisa pakai rumus sum product ya. Baiklah, demikian pembahasan kita mengenai topik ukuran pemusatan. Salah satunya adalah dengan menggunakan rata-rata hitung di level sampel, kalau di level populasi itu namanya min. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam untuk semuanya. Semoga kita selalu berbahagia.